Selamat siang Ibu Brigita. Selamat siang Pak Kris. Oke, apa kabar Ibu Brigita? Saya baik. Bu Guru apa kabar juga? Ya, saya juga selalu baik Ibu, syukurlah. Oke Ibu, ini siang ini Ibu kelihatan murung sekali ya Bu. Ini antara murung karena sedikit ada kendala dengan anak murid tadi di kelas Pak Guru. Oh, pantasan kelihatan raut wajahnya ya. Oke, baik Ibu. Sesuai dengan cerita singkat Ibu itu, kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai ini hari mengenai dialog kita, bagaimana Ibu? Tujuan yang saya mau capai dari pembicaraan kita terkait dengan yang soal kemurungan yang tadi itu, Ya. saya sedikit bermasalah dengan anak murid yang mana setiap jadwal pelajaran di hari Rabu itu sering tidak ikut. Sehingga tujuannya itu saya mau agar anak ini dia bisa kembali aktif di ikut saya punya pelajaran di hari Rabu. Oke, baik Ibu. Jadi tujuan Ibu ingin membuat siswa yang jarang masuk ke Ibu punya jam di hari Rabu, ya kembali beraktivitas seperti biasa ya, seperti Ya, hari-hari yang lain. Oke, Ibu. Kira-kira Ibu bisa ceritakan ini kronologinya seperti apa mengenai siswa tersebut? oke begini Pak Guru. Jadi biasanya saya punya jadwal mengajar di kelas tersebut itu di hari Rabu dan Kamis. Nah, Ya. saya baru menyadari itu sudah 2-3 minggu belakangan ini bahwa siswa tersebut absennya pas di hari Rabu. Kalau hari Kamis masuk. Sehingga saya coba mengkonfirmasi dengan guru lain yang mengajar di hari-hari lain selain hari Rabu itu dan hari Kamis tentunya mereka mengatakan bahwa dari hari Senin, Selasa dan hari-hari lain selain Rabu itu siswa tersebut datang. Sehingga ini yang sedikit mengganggu saya, Pak Guru. Oke, baik Ibu. Sesuai dengan apa yang Ibu ceritakan mengenai siswa tersebut dari rekan guru, mungkin Ibu sudah ada pendekatankah secara khusus tentang anak itu? Dengan anak Untuk itu maksudnya? pendekatan, ya, untuk pendekatan sejauh ini secara pribadi saya belum melakukannya karena setiap hari Rabu itu pasti tidak datang, hari Kamisnya ketika ingin bertemu dengan anak ini terkendala lagi dengan jadwal yang lain, Pak Guru. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu belum sempat bertemu itu anak ya karena faktor kendala dan juga hari Rabunya itu dia tidak sempat masuk. Ya. Oke, untuk mengatasi hambatan itu agar Ibu bisa bertemu anak, kira-kira bagaimana caranya Ibu untuk bisa bertemu itu anak? Pertama untuk mengatasi hambatan pertama dari diri saya sendiri dulu. Saya mencoba mencari waktu lain yang mana tidak di hari yang bertepatan dengan pelajaran yang tidak hadir, supaya pas anak ini misalnya datang di hari Senin, mungkin saya bisa minta pendekatan lagi dengan wali kelas, supaya mengizinkan anak ini pas di jamnya siapa itu untuk saya bisa bertemu secara pribadi dulu, untuk mencari tahu alasan atau informasi bagaimana dari si anak ini sehingga saya bisa dan berdiskusi lanjut dengan anak tersebut. Oke, baik Ibu. Jadi di sini secara khusus Ibu melibatkan wali kelas untuk bisa membantu membantu untuk apa ketemu ibu bersama anak itu di hari-hari lain selain Rabu dengan Kamis. Ya. Ya baik, jika sudah bertemu itu anak, apa yang akan ibu lakukan? Yang pertama tentunya itu saya akan menanyakan alasannya dengan yang pendekatan secara memberikan motivasi, lalu dengan saya menerapkan segitiga restitusi supaya dari segitiga bagaimana saya bertanya tanpa saya juga menjudge anak tersebut sehingga anak bisa lebih terbuka. Supaya anak bisa memberitahu alasan sebenarnya, dari situ baru saya bisa lagi membangun komunikasi dengan wali kelas terkait dengan anak ini. Oke, baik Ibu. Katanya memberi motivasi ya lewat ini segitiga restitusi. Ya, Kira-kira boleh saya tahu motivasinya bagaimana Ibu? pertama dari yang pendekatan segitiga restitusi itu sendiri kan, itu bagaimana saya menanyakan alasannya
Kenapa bisa seperti ini? Setelah itu kembali lagi dengan kesepakatan yang terjadi di kelas. Setelah anak ini menyadari bahwa ada hal yang dia langgar, lalu bisa menyampaikan alasan yang Ya. terjadi, di situ baru kami bisa menguatkan bahwa yang terjadi atau yang diharapkan dari kesepakatan itu yang seperti ini. Sehingga timbullah kesadaran dari diri anak tersebut. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sesuai dengan usaha dan perjuangan Ibu dalam hal ini memberi motivasi dalam bentuk segitiga restitusi kepada siswa tersebut, kira-kira selanjutnya bagaimana Ibu setelah Ibu sudah memberi motivasi untuk anak tersebut? Apakah Ibu melibatkan pihak lain untuk memantau atau bagaimana? Nah, untuk di sekolah sendiri, pihak lain yang saya libatkan itu tentunya wali kelas, itu yang pertama, untuk bisa memantau perkembangan anak ini terkait dengan kehadiran di hari Rabu. Selain wali kelas, saya juga perlu berkolaborasi lagi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di hari Rabu, supaya kami sama-sama melakukan istilahnya restitusinya itu bukan dari saya sendiri, tetapi dari Bapak Ibu guru yang lain yang mengajar dari itu. Mungkin dengan kami semua memberikan motivasi yang positif kepada anak ini bisa tahu bahwa oh iya Bapak Ibu guru sangat peduli dan menginginkan dia untuk di hari Rabu itu ke kelas. Oke, baik Ibu. Sesuai dengan pendekatan yang Ibu lakukan bersama guru, wali kelas, kira-kira dari kedua itu mana yang Ibu pentingkan terlebih dahulu untuk menguatkan dan motivasi siswa? Artinya lebih dahulunya yang mana? Apakah guru mata pelajarannya kah atau wali kelasnya? Yang pertama ini secara pribadi bahwa pertama itu saya pasti libatkan dulu wali kelas. Karena di sini wali kelas itu selain bisa memantau anak di sekolah, wali kelas juga bisa berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Karena di sekolah seperti ini pasti kita butuh juga dukungan dari bapak mamanya di rumah sehingga bisa pastikan anak ini datang sekolah. Oke, berarti setelah dari wali kelas baru menuju ke guru mata pelajaran ya. Mata pelajaran ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana trik Ibu untuk bisa menyampaikan hal-hal positif kepada guru mata pelajaran agar anak tersebut tetap setia dalam kelas? Nah, untuk yang bagaimana pendekatan saya kepada guru mata pelajaran lain, tentunya itu pertama membangun komunikasi yang positif. Kenapa komunikasi yang positif? Supaya dari situ terbangun apa yang sebenarnya kami mau harapkan perubahan itu terjadi pada diri anak. Sehingga jangan sampai yang satu membangun dengan komunikasi positif, satunya menjudge, maka tidak akan sejalan. Sehingga kami sama-sama punya visi yang sama di situ untuk bisa memberi kembali menyadarkan kembali kesadaran diri dalam diri anak sehingga tujuan yang kami harapkan itu sama-sama tercapai. Ya, luar biasa sekali ya Ibu, ide-ide yang Ibu sampaikan ya. Terima Ya, kasih Pak. selanjutnya pendekatan yang Ibu akan lakukan kepada siswa, terus minta bantuan kepada wali kelas dalam hal ini berkolaborasi dan guru mata pelajaran. Apakah ada hal lain yang bisa Ibu libatkan untuk anak-anak tetap setia dalam kelas atau mereka selalu ada di hari Rabu? Mungkin ada pihak lain? Oke, yang pihak lain yang terlibat di luar dari sekolah itu adalah orang tua. Selain itu, dengan guru mata pelajaran selain komunikasi yang positif, tentunya menjadi seorang guru dalam pembelajaran itu pasti kita juga harus menyusun pembelajaran, rencana pembelajaran atau melakukan pembelajaran itu yang mana membuat anak itu tertarik dan seperti yang kita tahu bahwa anak itu rindu kalau tidak ikut pelajaran di hari itu. Sehingga Oke, itu baik. kembali lagi ke kami guru mata pelajaran lagi nih Pak Guru. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Berarti ini dibilang trik guru mata pelajaran untuk bisa menarik perhatian siswa agar mungkin dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, anak Ya. tersebut bisa tertarik ya. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya, kira-kira action terakhirnya bagaimana? Mungkin eksekusinya terhadap siswa tersebut, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Oke, Kira-kira kapan mulai? karena ini kejadiannya baru 3 hari yang lalu, Ya, sehingga untuk rencananya besok
kalau anak ini pas datang di hari Sabtu besok, maka saya akan melakukan pendekatan pertama dulu, menerapkan segitiga restitusi kepada anak ini untuk mencari tahu informasi apa yang membuat dia merasa terbebani dengan sekolah di hari Rabu. Setelah itu informasi itu akan saya langsung sampaikan ke wali kelas supaya wali kelas itu bisa berkomunikasi lagi dengan orang tua. Nanti bagaimana wali kelasnya kami bisa saling menginformasi. Nah, setelah itu karena kami pertemuannya di hari Rabu, maka sekitar Senin atau Selasa lah saya bisa membangun komunikasi itu dengan rekan guru, Bapak Ibu guru yang mengajar bersamaan di hari Rabu. Seperti itu rencananya Pak Guru. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu. Dari apa yang Ibu sudah sampaikan, berarti Ibu sendiri sudah menemukan solusinya sendiri ya, sesuai dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi bagaimana perasaan Ibu sebelum menemukan solusi dan sudah menemukan solusi ini? Yang saya rasakan pertama itu tadi sebelum bercerita dengan Pak Guru, yang saya pikirkan itu ya bagaimana caranya untuk saya bisa bertemu dengan anak ini saja untuk mencari tahu. Setelah dalam pembicaraan berlangsung bahwa ternyata bukan hanya untuk bisa dengan anak ini dan bisa menjadi lebih baik atau dia kembali ke sekolah, saya bukan hanya berurusan dengan anak ini, tetapi ada beberapa pihak yang perlu saya libatkan. Bagaimana terakhirnya juga dipikirkan lagi untuk dengan guru mata pelajaran itu juga harus terlibat yang di hari yang sama itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu. Oke, yang terakhirnya Ibu, kira-kira hasil akhir yang Ibu dapat dari dialog ini apa untuk menguatkan tujuan yang Ibu sampaikan di awal tadi? Yang saya peroleh dari dialog ini bahwa sebenarnya dari masalah yang kita hadapi sendiri, jangan sampai kita terbebani dengan apa yang kita alami sebelum bercerita atau berkolaborasi dengan orang lain. Dengan berkolaborasi bersama orang lain, masalah apapun itu, kita dengan berbagi seperti saya berbagi dengan Pak Guru, saya bisa menemukan solusi yang pas. Ya baik, luar biasa sekali ya Ibu. Semoga apa yang ini hari kita diskusikan, kita sharing-sharing bersama, selalu menjadi patokan dasar, menjadi tujuan utama untuk Ibu, agar bisa menyelesaikan apa yang Ibu atasi ini. Oh, Ibu hadapi ini, sorry. Amin. Ya, Amin, amin. Nah, terima ya, kasih juga karena Pak Guru sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Jadi awalnya dari keluh kesah, terakhir mendapatkan solusi yang baik, Pak Guru. ya baik, terima kasih juga Ibu, karena Ibu juga sudah menyampaikan dari isi hati Ibu segala kesulitan yang Ibu hadapi. Dan saya harap ke depannya semoga ada hal positif, ada hal perubahan yang begitu besar kepada siswa itu, dan Ibu bisa menceritakan kembali kepada saya. Siapa Guru, nanti hasilnya seperti apa terkait dengan pendekatan yang lakukan dengan kolaborasi dan lain-lain, hasilnya seperti apa pasti saya akan kembali ceritakan ke Pak Guru. Oke, baik Ibu, saya tunggu ya Ibu. Ya Pak Guru, terima kasih banyak Pak Guru. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu. Dan waktunya juga sudah siang. Dan mungkin percakapan dan dialog kita cukup sampai di sini. Dan kita bisa bertemu di lain waktu lagi Ibu. Siap Pak Guru. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Ibu. Selamat siang Ibu. Tetap semangat selalu ya. Oke, selamat siang. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadari. Halo Pak Kris, selamat siang. Selamat siang juga Ibu Brigita. Apa kabar hari ini Pak Guru? Ya, kabar saya selalu baik Ibu Brigita. Baik, syukurlah. Kemarin Pak Guru ada sampaikan ke saya bahwa Pak Guru ingin berbincang-bincang dengan saya. Apakah sekarang Pak Guru ada waktu untuk kita bisa lakukan perbincangan tersebut Pak Guru? Ya baik Ibu, ini hari saya ada waktu jadi kita bisa Ibu. Oke baik, kalau begitu mari kita mulai dengan perbincangan kita. Yang ingin saya tahu adalah apakah
ada sesuatu hal khusus yang ingin Pak Guru sampaikan untuk pembicaraan kita kali ini, Pak Guru? Ya, baik Ibu. Ada hal yang ingin saya sampaikan dalam hal ini anak murid saya yang kemarin masuk terlambat, Ibu. Ya. Itu yang ingin saya bicarakan, Ibu. Oke, jadi dari yang Pak Guru sampaikan itu bahwa kemarin di kelas ada siswa yang masuk terlambat. Ya, Oke, apakah Pak Guru bisa menceritakan kronologisnya dari awal sampai dengan siswa tersebut masuk pelajaran terlambat? oke baik Ibu. Terima kasih Ibu. Dari cerita kemarin, situasi yang saya hadapi, ada 3 siswa Ya. yang dimana sekitar jam 8.45, jam ketiga saya mulai masuk ke kelas untuk melakukan pembelajaran, dan pada saat itu juga waktu saya untuk disupervisi oleh kepala sekolah. Dalam selang waktu sekitar hampir 40 menit, siswa 3 orang baru masuk, dan di situ saya mulai meminta mereka untuk memberikan alasan mereka. Dan setelah itu mereka sudah menyampaikan alasan dan saya juga mengizinkan mereka untuk duduk kembali ke tempat duduk mereka seperti biasa. Oke, berarti dari yang Pak Guru sampaikan itu bahwa ketika anak tersebut datang terlambat dikarenakan guru sebelumnya itu berhalangan hadir. Lalu dari situ mereka keasikan di luar kah Pak Guru sampai Betul. tidak melihat bahwa jam pelajaran berikut itu Pak Guru sudah masuk di dalam kelas dan Pak Guru melakukan sedikit pendekatan selama 5 menit ya Pak Guru Ya, ya. untuk bertanya alasan mereka. Oke, setelah Pak Guru mengetahui alasan kenapa mereka di luar, apakah langsung mempersilakan mereka masuk saja atau ada yang Pak Guru lakukan saat itu? Oke, baik Ibu. Yang 5 menit yang saya lakukan itu dengan mereka, sebenarnya saya tidak langsung mengizinkan mereka untuk masuk. Tapi saya menanyakan alasan mereka di luar karena mereka jam pertamanya guru tidak masuk. Setelah itu saya menanyakan kira-kira kesepakatan keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati setiap kali pembelajaran itu apa yang kalian langgar. Dan di situ mereka mulai menjawab bahwa keyakinan yang mereka langgar itu adalah ini tertib waktu. Dan setelah mereka menyampaikan kesalahan mereka dalam hal ini melanggar kesepakatan kelas, saya langsung memberi kesempatan kepada mereka untuk mencari solusi. Kira-kira kesepakatan yang telah kalian langgar, solusi ke depannya bagaimana? Mereka menceritakan, mereka mulai sampaikan bahwa jika ke depannya kami terlambat lagi, maka kami bisa mendapat konsekuensi apa saja yang diberikan oleh Pak Guru. Dan setelah itu baru saya mengizinkan mereka untuk duduk kembali ke tempat mereka. Oke, berarti mereview kembali ya dengan para murid 3 Ya. orang tersebut terkait dengan kesepakatan kelas. Nah, berarti pada saat mereview kembali itu ada kesepakatan kelas itu berarti ada sesuatu yang perlu mereka lakukan. Ya. Untuk bisa ataukah tidak ada lagi yang perlu dilakukan oleh siswa tersebut setelah melanggar masuk terlambat tadi, tidak disiplin waktu tersebut? Oke, baik Ibu. Untuk mereka 3 orang yang masuk terlambat itu, saya tidak memberi mereka konsekuensi karena mereka baru masuk. Jadi artinya mereka baru mengalami kesalahan pertama. Dari Oke. situ mereka baru sampaikan bahwa jika mereka mengulang lagi yang kedua, mereka siap menerima konsekuensinya. Oke, saya tertarik nih untuk tahu lebih lanjut. Jika terjadi kesalahan yang kedua, Pak Guru, jika mereka melanggar lagi di kesempatan berikutnya, di pelajaran yang sama dengan Pak Guru, kira-kira konsekuensi seperti apa yang Pak Guru akan berikan kepada ketiga siswa tersebut atau siswa yang lain jika terjadi lagi pelanggaran yang seperti terlambat masuk tadi? Ya, baik Ibu. Karena mereka 3 baru masuk dan dianggap
terlambat, dan itu juga saya sampaikan ke yang lain juga seperti Ya. yang tadi aku bilang itu. Saya sampaikan yang lain, jika ada yang terulang lagi seperti mereka 3 atau yang 3 orang itu mengulang lagi yang kedua, saya akan berikan konsekuensi. Dan konsekuensi yang saya berikan ini bukan dalam bentuk hukuman fisik, tapi saya memberikannya itu dalam pemberian tugas atau ringkasan yang dimana itu mengenai materi yang mereka terlambat. Mungkin materinya sampai di pertengahan, mereka membuat ringkasan atau mengerjakan tugas di materi-materi sebelumnya itu. Itu Oh, konsekuensi yang saya berikan. oke, berarti itu yang terpikirkan ya kalau terjadi Iya, lagi pelanggaran oleh yang kedua oleh yang siswa yang sama ataupun yang pertama. Oke, iya, semoga harapannya tidak terulang lagi. Oke, saya tertarik untuk membahas konsekuensi tersebut. Kira-kira yang terpikirkan dari konsekuensi yang perlu dijalani oleh siswa yang lain jika mengulangi lagi, kira-kira ada pihak-pihak siapa lagi yang Pak Guru ingin libatkan dalam melaksanakan konsekuensi tersebut, atau oleh Pak Guru sendiri dulu seperti apa? iya. Baik Ibu. Untuk konsekuensi yang saya berikan kepada mereka biasanya akan terjadi di jam istirahat. Oke. Dan saya punya jam juga jam 3.4 dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan istirahat. Dan itu saya berkesempatan untuk memantau mereka secara khusus dulu. Oke. Dan setelah mereka mengerjakan atau membuat sebuah ringkasan tentang materi yang mereka terlambat itu, Ya. dan pada saat jamnya masuk atau ya jam istirahat masuk dan Ya. tugas yang diberikan belum selesai, maka di situ saya mulai libatkan wali kelasnya untuk membantu saya memantau anak tersebut. Dan jika ada wali kelas yang mungkin ada sibuk dengan mungkin mengajar di kelas lain, saya bisa melibatkan lagi ini guru piket untuk bisa memantau. Dan hal Oh, itu sudah terjadi dan mungkin jam istirahat masuk, ada guru yang masuk, otomatis tugas yang diberikan dipending tahan dulu supaya jangan mengganggu mata pelajaran lain. oke, baik Pak Guru. Berarti dikasih pertama Pak Guru sendiri yang mengawasi atau memantau jalannya konsekuensi yang mereka jalankan, contoh meringkas atau dalam bentuk menulis apa itu pun berkaitan dengan pelajarannya Pak Guru. Nah, kalau Ya, memang yang terhambat tadi yang saya tangkap dari pembicaraan kita bahwa akan libatkan wali kelas ataupun guru piket. ya, Nah, saya tertarik lagi dengan yang tadi, kalau ada guru yang masuk di jam setelah istirahat masuk, otomatis pekerjaan itu harus dipending kan tadi penyampaiannya Pak Guru. Berarti pekerjaan itu akan dibawa ke rumah atau dilakukan di luar jam sekolah. Kira-kira untuk oke yang baik Ibu. pekerjaan yang dipending atau dilakukan di luar jam pelajaran itu, bagaimana untuk proses pemantauannya sendiri Pak Guru? Oke baik, terima kasih Ibu. Untuk hal-hal tersebut jika terjadi anak mereka belum sempat menyelesaikan dan jam berikutnya sudah masuk, otomatis tugas atau pekerjaan yang diberikan sebagai tambahan itu dilanjutkan di rumah. Dan untuk dilanjutkan di rumah, pasti saya akan menuntun mereka pada saat jam pelajaran berikut. Mungkin saya mengizinkan mereka yang sudah meringkas itu atau mengerjakan tugas mengingat kembali apa yang pembelajaran kita minggu lalu sebagai pembelajaran awal sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya. Jadi artinya bahwa anak-anak yang lain belum dilibatkan. Pertama libatkan dulu yang mungkin terlambat itu. Supaya artinya yang dia sudah ringkas, yang dia sudah tulis itu masih ada bayangan. Mungkin konsekuensi itu yang pas untuk diterapkan pada saat pembelajaran berikutnya. Bahwa saya sudah terlambat ini dan untuk mengingat kembali pada pembelajaran berikutnya, saya bisa mengungkap kembali apa yang saya pelajari walaupun saya terlambat. Oke, berarti itu bagaimana membantu siswa yang terlambat tersebut untuk tetap bisa mengingat apa yang sudah diringkas atau yang dipelajari secara mandiri lah terkait dengan konsekuensi itu ya Pak Guru.
Ya, betul Ibu. Nah, untuk di rumah sendiri, di luar dari jam pelajaran, untuk pihak yang memantau, apakah Pak Guru yang harus mengecek mereka, menanyakan mereka masing-masing bahwa tugas itu sudah selesai, atau pihak mana lagi yang Pak Guru libatkan untuk bisa memantau proses konsekuensi yang mereka jalankan itu. Oke, baik Ibu. Untuk tugas yang mereka kerjakan dan sudah jam waktunya selesai dan dilanjutkan di rumah, saya pasti akan lebih utama berkolaborasi dengan wali kelas terlebih dahulu. Jadi kalau ada siswa yang mungkin tidak sempat diselesaikan, saya akan sampaikan ke wali kelas untuk tolong pantau anak itu dan kontak ke orang tuanya untuk pantau dia, dan ada tugas lebih terperinci lagi bahwa pada saat pembelajaran berikutnya dia siap untuk menyampaikan apa yang dia kerjakan. Oke, wow, luar biasa sekali Pak Guru. Jadi memang kolaborasi itu berjalan bersama dengan wali kelas, Ya, juga orang tua dan juga terkait siswa itu sendiri yang menjalani konsekuensinya ya Pak Guru. iya betul Ibu. Oke, baik. Kira-kira untuk itu kan kalau terjadi lagi ya dari pembicaraan kita itu bahwa kalau terjadi lagi maka yang konsekuensinya itu di jalan seperti itu. Nah, dari yang 3 siswa tersebut bahwa sudah mereka ini perdana dan sudah diingatkan kembali terkait dengan kesepakatan kelas sehingga tidak terjadi konsekuensi itu. Nah, untuk bisa membantu anak-anak ini untuk tetap duduk di dalam kelas supaya yang tadi ide-ide terkait dengan konsekuensi itu tidak terjadi, itu yang kita harapkan ya Pak Guru. Iya, iya betul. Anak-anak tidak duduk di luar atau melakukan keributan dan lain-lain pada saat jam pelajaran. Kira-kira Pak Guru ada trik tersendiri tidak supaya anak-anak tersebut itu duduk manis atau setia mengikuti proses pembelajaran? Oke, baik Ibu. Untuk mengatasi hal itu agar anak-anak mereka tetap setia di dalam kelas, mungkin saya butuh juga pihak-pihak lain untuk memantau anak-anak mereka. Dalam hal ini bisa guru piket untuk tetap menjaga suasana di lingkungan sekolah, baik ada guru yang tidak masuk agar anak mereka tetap berada dalam sekolah, dalam kelas. Dan selanjutnya saya juga bisa minta bantuan wali kelas jika ada guru yang tidak masuk dan wali kelas tidak ada jamnya, bisa masuk dan pembelajarannya bisa dilibatkan di luar dari kelas. Artinya supaya anak-anak mereka bisa bebas untuk mengekspresikan. Kalau di dalam kelas terus juga mungkin anak mereka tetap jenuh, tetap bosan. Maka disisip dengan kegiatan pembelajaran di luar karena gurunya tidak masuk, jadi biar mereka belajarnya di luar agar anak-anak mereka tetap terasa nyaman, mungkin menghirup udara yang segar, apalagi dengan siang hari. Dengan siang hari ya pasti anak-anak mereka lebih jenuh, lebih bosan di dalam ruang kelas karena suasana atau cuaca begitu panas sekali. Dan untuk pembelajaran saya agar anak-anak mereka tetap setia di dalam kelas dan tidak terlalu izin-izin keluar terus, maka mungkin dilakukan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dimana berpusat kepada anak-anak yang lebih aktif. Jadi mereka meminta izin juga ada pekerjaan yang harus ditanggungjawabkan. Jadi mereka tidak semacam berkeliaran saja. Oke, berarti dari yang saya tangkap bahwa guru piket itu mengawasi, lalu pentingnya dengan wali kelas pada saat siswa guru berhalangan tidak masuk di jam itu, wali kelas itu bisa mendampingi mereka untuk bisa di luar dan lain-lain. Kira-kira untuk disampaikan kepada wali kelas dalam menemani siswa tersebut, apakah dari sekolah sendiri sudah membuat aturannya kah atau bagaimana sehingga ketika jam pelajaran ini gurunya tidak berhalangan masuk, maka wali kelas itu sudah tahu bahwa apa yang harus dilakukan, ataukah perlu Pak Guru melakukan pendekatan lain lagi terhadap wali kelas? Oke, baik Ibu. Untuk aturan bahwa kalau ada guru yang tidak masuk, wali kelas punya kesempatan luas, mungkin belajarnya di luar atau di dalam, itu sebenarnya tidak ada. Tapi karena kita ini adalah sekolah yang merdeka, otomatis belajarnya di mana saja bisa, intinya tidak mengganggu kelas yang lain. Dan itu inisiatif diri sendiri.
ide-ide saya yang saya sampaikan ke wali kelas. Luar biasa sekali Pak Guru. Ya, Setidaknya mungkin Pak Guru mau menghidupi bahwa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja dari yang saya tangkap terkait dengan pembelajaran wali kelas bisa menemani anak di luar pembelajaran. Oke. Eh, terkait dengan yang apa namanya terkait dengan anak-anak itu. Oke, mereka sudah setia di dalam kelas. Ada tidak trik tersendiri dari Pak Guru, cara tersendiri untuk bisa menstabilkan uh, perilaku anak-anak itu di dalam kelas sehingga mereka sudah ikut setia di dalam dan itu terjaga terus sampai dengan hari-hari berikutnya lagi. Oke, baik Ibu. Untuk menstabilkan siswa-siswa mereka, yang saya bilang pertama kolaborasi, dan itu guru mata pelajaran harus punya ide kreatif. Mungkin dengan melakukan ice breaking dalam kelas supaya anak-anak mereka tidak jenuh, atau mungkin dengan mindfulness, artinya mereka diberhentikan untuk menenangkan hati mereka, pikiran mereka agar mereka tetap setia dalam kelas. Mungkin itu yang saya pikirkan. Wow, luar biasa. Berarti anak-anak ini mereka pasti dapat perhatian penuh kalau Pak Gurunya yang seperti ini penuh ide-ide banyak ini. Ya, amin Ibu. Biasa sekali Pak Guru. Semoga harapannya bahwa semua yang disampaikan Pak Guru itu semua kedepannya seperti apa dapat diterapkan terhadap anak-anak sehingga tujuan yang mau diharapkan dari Pak Guru itu bisa terjawab dengan baik. Ya. Oke. Baik Pak Guru, untuk saat ini sekarang kita berceritanya sudah cukup lama. Apakah ada hal lain lagi yang Pak Guru sampaikan terkait dengan pembicaraan ini? Ya, baik, untuk pembicaraan lain belum, tapi hal yang saya tangkap, artinya yang saya dapatkan dari dialog ini, memang awalnya saya sebagai pribadi berpikir bahwa konsekuensi yang awalnya itu dulu saya pernah menggunakan hukuman konsekuensinya. Tapi dengan berdialog dan juga dengan ini mengikuti guru penggerak ini, ternyata konsekuensi pemberi hukuman itu membuat anak mereka semakin kebal, apalagi kita orang timur, semakin semacam memberi hukuman juga tetap akan bisa terjadi. Mereka akan melakukan hal yang sama karena mungkin kebal dalam tubuh mereka. Maka dengan melakukan motivasi terus-menerus, pasti anak-anak mereka akan pelan-pelan akan merubah. Karena kita orang timur ini dibilang perasaannya masih sangat-sangat tinggi. Apalagi sangat-sangat tinggi. Dan kegiatan hari ini membantu saya untuk bagaimana pentingnya berkolaborasi dari beberapa pihak untuk tetap mendukung, tetap membantu anak-anak yang sering-sering sekali ada jam-jam kosong mereka keluar untuk mungkin menikmati udara-udara segar yang jauh dari lingkungan sekolah. Oke. Semoga yang diharapkan itu saya juga sangat senang karena Pak Guru juga berbagi hal baik itu yang juga menginspirasi saya supaya saya juga bisa berbagi hal baik itu kepada murid-murid saya juga. Oke, murid, semoga pembicaraan kali ini bisa membawa hal baik untuk kita bersama ya Pak Guru. Ya, baik Ibu. Terima kasih juga Ibu karena selalu menyediakan waktu, selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap cerita saya, setiap keluhan yang saya sampaikan ke Ibu. Oke, baik Pak Guru. Saya juga akan setia jika Pak Guru membutuhkan saya lagi untuk berbincang-bincang terkait dengan anak-anak atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Selamat siang. Ya Ibu, terima kasih dan selamat siang. Dan pasti saya akan memberikan lagi informasi halal baru dan juga mungkin ada hal baru yang saya temukan lagi, pasti akan kontak dengan Ibu untuk kita saling bertukar pikiran lagi. Oke, baik. Siap, ditunggu Pak Guru. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu Brigita. Oke, terima kasih juga Pak Kris. Selamat siang. Selamat siang Ibu.